Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipang Riyadi. Nomor induk mahasiswa 4113402181096. Saya kelas A2 Prodi Manajemen semester 4. Yang terhormat kepada Ibu Yulianita Rahayu, SEMBA, selaku dosen mata kuliah manajemen risiko, dan juga teman yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko keuangan. Apa itu manajemen risiko keuangan? Risiko keuangan atau financial risk adalah sejauh mana perusahaan yang bergantung pada pembiayaan eksternal termasuk pasar modal dan bank untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan tercermin dalam beberapa faktor seperti leverage neraca, transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak, jatuh tempo, pembayaran utang, likuiditas, dan hal-hal yang lainnya yang mengurangi fleksibilitas keuangan. Perusahaan yang mengandalkan pada pihak eksternal untuk pembiayaan berisiko lebih besar daripada yang menggunakan dana sendiri dihasilkan secara internal. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan yang tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar. Risiko pasar terdapat berbagai bentuk, meskipun fokus terhadap volatilitas harga atau tingkat. Akuntan manajemen perlu mempertimbangkan risiko lainnya seperti ada yang pertama itu risiko likuiditas, yaitu timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara free atau secara bebas. Selanjutnya ada risk kontinuitas, yaitu pasar yang mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga yang secara bertahap atau step by step. Yang ketiga ada risiko kredit, merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terus yang selanjutnya ada risiko regulasi. Risiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik yang melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada risiko pajak. Risiko pajak merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Terus yang terakhir ada risiko akuntansi. Risiko akuntansi adalah peluang di mana suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai. Pertumbuhan jasa manajemen risiko ini cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengandalkan risiko keuangan. Nah, jika perusahaan yang menyamai nilai kini harus ke kas masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif
dapat dibenarkan dalam beberapa alasan. Laba yang stabil mengurangi kemungkinan resiko gagal, bayar dan kebangkrutan, atau resiko bahwa laba mungkin tidak dapat menutupi layanan jasa kontraktual. Terus materi selanjutnya ada peranan akuntansi manajemen, yaitu memainkan peran yang penting dalam proses risiko manajemen. Mereka membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu dan mengevaluasi program lindung nilai. Kerangka yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemerataan risiko. Nah, kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja utama keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu pasar, maksud saya suatu perusahaan. Nah, risiko pasar yang mencakup risiko kurs, valuta asing, dan suku bangsa, maksud saya suku bunga, maaf, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Mata uang negara sumber pembelian yang mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang negara domestik, maka perubahan ini dapat menyebabkan pesaing domestik mampu menjual dengan harga yang lebih rendah, yang disebut sebagai risiko kompetitif mata uang yang dihadapi. Akuntan manajemen harus memasukkan suatu fungsi, demikian probabilitas yang terkait dengan serangkaian hasil nilai. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko yang meliputi proses kuantifikasi, penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi, respon risiko. Risiko kurs valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan juga dihadapi oleh perusahaan multinasional. Di dalam dunia kurs, mengambang manajemen risiko yang mencakup yang pertama ada antisipasi pergerakan kurs, yang kedua ada pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga ada perancangan strategi perlindungan yang memadai, dan yang keempat pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Manajemen keuangan harus memiliki informasi yang mengenai kemungkinan arah, waktu, dan magnitud perubahan kurs, dapat menyusun ukuran-ukuran defensif memadai dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam manajemen risiko keuangan. Nah, terbagi dalam beberapa komponen dalam manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada lingkup internal. Komponen yang satu ini adalah sikap dari manajemen di semua level terhadap operasi umum dan konsep kontrol secara khusus yang berupa etika, kompetensi, integritas, dan kepentingan
terhadap kesejahteraan organisasi termasuk pada komponen ini. Yang kedua, penentuan sasaran. Biasanya suatu perusahaan menetapkan tujuan operasional dari perusahaan tersebut sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko yang ada. Nah, sasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fokus pada upaya realisasi visi maupun misi. Yang kedua fokus pada kegiatan operasional, reportasi, dan kompliansi. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Identifikasi terhadap berbagai kejadian potensial yang dapat mempengaruhi strategi dan pencapaian suatu tujuan dari perusahaan. Akan tetapi perlu diperhatikan mengingat kejadiannya dapat memberikan dampak positif maupun juga dapat memberikan risiko. Yang keempat ada penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan. Manajemen ini memerlukan analisis dari dampak yang dapat terjadi dari akibat risiko tersebut dengan dua perspektif, yaitu yang pertama kecenderungan atau peluang, dan kedua besaran dari realisasi risiko. Yang selanjutnya, tanggapan risiko. Tanggapan risiko merupakan komponen dalam menentukan sikap atau respon terhadap risiko tersebut. Tanggapan ini juga sesuai dengan adanya risiko seperti yang dihadapi. Tanggapan tersebut biasanya seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Yang selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Pada proses ini, baik itu prosedur maupun kebijakan, memastikan respon terhadap risiko yang dipilih dapat terlaksana dengan baik. Nah, aktivitas ini seperti pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan, pembagian fungsi, dan supervisi. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Pada komponen ini fokus pada mengidentifikasi informasi sekaligus menyampaikan kepada salah satu pihak yang terkait. Nah, beberapa faktor penting dalam penyampaian informasi diantaranya ada kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Dan yang terakhir ada pemantauan. Komponen terakhir ini adalah pemantauan yang dilakukan dengan proses secara terus-menerus agar memastikan setiap komponen yang sudah disebutkan di atas berjalan sebagaimana fungsinya. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas atau materinya kurang lengkap. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.